Halo guys, bertemu lagi dengan Yadi Murai, Yadi Murai Batu Breeding Farm. Oke guys, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi wawasan kembali guys ya. Berbagi wawasan kembali yang mana pada video sebelumnya guys itu tentang bengkel murai. Nah, kita ulas sedikit guys. Untuk bengkel murai itu terkhusus bagi murai-murai yang rusak ya guys ya. Murai-murai prestasi para sultan yang rusak. Nah, ini diperbaikin di bengkel murai. Nah, untuk saat ini guys, untuk yang sekarang materinya adalah tentang sekolah murai para sultan. Sekolah murai para sultan ya guys ya. Nah, di sini guys ternyata murai-murai yang trotolan guys ya. Mulai dari trotolan, kemudian menjelang pastol, itu disekolahkan ternyata guys. Nah, di dalam sekolah murai ini itu ternyata guys itu dibagi dalam terkadang 2 kelas atau 3 kelas. Nah, biasanya para guru atau yang mempunyai sekolah murai itu membaginya ke dalam misalnya trotolan. Nah, dari usia trotolan itu dari usia dari 0 sampai dengan kurang lebih 3 atau 4 bulan guys. Nah, itu fase trotolan. Nah, kemudian berikutnya adalah fase menjelang ke pastol. Dia mulai dokor ya guys ya, atau dari mulai mutasi dia guys. Nah, di sini ini di kelas yang lebih tingkatannya lebih atas lagi guys. Nah, disitulah di sekolah murai inilah guys, murai-murai yang punya potensi, yang termasuk murai-murai yang punya indukan yang anakan dari indukan yang prestasian itu disekolahkan ternyata di sekolah murai ini guys. Nah, di daerah-daerah itu sebenarnya sudah banyak guys, di Palembang, di Lampung, di Jakarta, di Jawa terutama, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, sudah semua ada sekolah-sekolah murai. Makanya rata-rata murai-murai yang bisa dilihat di gantangan itu, terutama murai-murai yang sangat prestasinya bagus, itu ternyata kita lihat dari latar belakangnya itu biasanya disekolahkan guys, itu terlebih dahulu. Jadi fungsi di sini, fungsi daripada sekolah murai sangat penting ternyata. Pertama untuk mengetahui karakter murai itu sendiri, ya seperti apa. Kemudian yang kedua, yang paling penting itu biasanya di sekolah murai itu adalah isian atau materialnya. Nah, materialnya pun guys itu dibagi lagi ternyata, dibagi lagi menjadi material isian yang untuk yang trotolan ke bawah dari umur 0 sampai 3 bulan itu biasanya burung-burung kecil. Nah, kemudian burung-burung kecil, kemudian sementara kalau sudah menginjak usia di 3 bulan ke atas sampai dengan dia dokor, itu biasanya burung-burung yang besar yang punya volume besetan atau isian yang tinggi seperti cililin, kemudian kenari, kemudian lovebird, kemudian yang punya nada-nada tinggi. Nah, ini biasanya diberikan ke murai-murai yang menjelang masa mutasi atau dari trotol umur 3 bulan sampai umur kurang lebih 6 atau 7 bulan. Itu kelasnya guys ya. Nah, ketika misalkan bagaimana mengetahui ya guys, bagaimana mengetahui misalnya murai anakan atau trotolan itu harus masuk pada fase berikutnya atau kelas berikutnya. Nah, bisa katakanlah seperti ini, kelas A dan kelas B, seperti itu guys. Nah, ketika dia sudah lulus di kelas A, maka dia lanjut ke kelas B, begitu guys. Nah, untuk mengetahuinya biasanya guys, ketika di kelas A dia sudah lulus, misalkan dia punya rollan, mulai ngerol, kemudian dia mulai istilahnya isian-isian dasarnya sudah mulai terbentuk, maka dan kriteria berikutnya adalah biasanya itu sudah mulai dokor, kurang lebih 1 cm atau 2 cm dokor, dorong ekor, itu mulai dia masuk ke kelas B gitu guys ya. Tapi di kelas B juga pun kita dipantau biasanya guys, apakah dia bisa beradaptasi ya di kelas B. Karena apa? Karena ada kalanya murai-murai yang di kelas A dengan di mastering master-masteran seperti cililin, kemudian kapas tembak, kemudian jenggot,
itu ngedown. Nah, kalau dia seperti itu, maka dia kembali ke kelas A. Sementara untuk yang murai-murai yang ternyata setelah masuk di kelas B itu malah fighter, malah ngelawan, nah itu akan terus dimasterin sampai selesai dokor guys, begitu. Itu luar biasa ternyata guys. Industri murai batu sangat berkembang dari mulai sekolah murai ya saat sekarang, kemudian ada juga bengkel-bengkel murai. Nah, itu sangat penting guys untuk keberlangsungan lomba Kicau Mania Murai Batu Nusantara. Gitu guys ya, terima kasih atas nonton videonya. Jangan lupa nih guys, subscribe, komen, lonceng, like and share. Terima kasih guys atas wawasan yang saya berikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua Kicau Mania di seluruh Indonesia. Terima kasih guys. Salam sukses.